Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 8, materi teks puisi, bab 4, indahnya berpuisi. Dalam submateri, menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang mempunyai makna di setiap lirik atau baris dan kaya akan imajinasi. Seperti karya sastra lainnya, media yang digunakan dalam penyampaian puisi adalah bahasa. Melalui puisi, penyair menyampaikan pesan atau makna yang seluas-luasnya dengan bahasa yang relatif singkat. Dalam puisi, ada dua unsur pembangun yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama, unsur fisik puisi, dan yang kedua, unsur batin puisi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, perwajahan puisi atau biasa disebut dengan tipografi. Tipografi disebut juga sebagai ukiran bentuk, susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Termasuk ke dalam tipografi ialah penggunaan huruf-huruf untuk menuliskan kata-kata suatu puisi. Agar lebih paham mengenai bentuk-bentuk tipografi dalam puisi, mari kita lihat contoh tipografi yang terdapat dalam beberapa puisi berikut. Ada tipografi yang dituliskan dalam bentuk seperti prosa. Contohnya, puisi Saudara Kembarku karya Subagio Sastrowardoyo. Nah, puisi ini ditulis di luar dari seperti apa yang kita tahu ya. Biasanya kalau kita menulis sebuah puisi, ya apalagi kalau puisi klasik ya, terikat dengan baris, dengan bait. Kalau puisi kontemporer biasa kita menulisnya ya bebas, terserah, dalam satu bait terserah berapa baris, berapa kata, tidak ada ikatan. Demi kepentingan tipografi, dan tentu ada makna yang akan disampaikan melalui tipografi ini, jadi disampaikan oleh penulis ya. Nah, ada tipografi yang berbentuk seperti prosa, seperti karya Subagio Sastrowardoyo ini, ditulis dalam bentuk ya seperti paragraf gitu ya, seperti menulis prosa lah, seperti menulis cerpen, menulis novel. Tapi pada dasarnya ini adalah sebuah puisi. Yang selanjutnya ada tipografi bentuk zigzag. Nah, ini seperti contoh puisinya Sutarji Kalozombahri, Presiden penyair Indonesia, dalam karyanya Tragedi Winka dan Sihka. Nah, kalau kita lihat tipografinya atau perwajahan dalam puisi ini, ya bentuknya zigzag gitu ya, kanan kiri kanan kiri. Nah, jadi ada makna yang terselip, ada makna yang tersirat dalam puisi ini yang ingin disampaikan oleh Sutarji Kalozombahri. Nah, jadi tinggal kitalah bagaimana kita memaknai karya ini dalam bentuk tipografi yang sedemikian. Ada juga seperti karya Ismet Nasir dalam judul puisinya Doa Perahu. Nah, ini juga bentuknya zigzag gitu ya, kanan kiri kanan kiri. Jadi ada sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui perwajahan atau tipografi yang dimunculkan dalam puisi yang dibuatnya gitu. Jadi ya itu tugas kita sebagai penikmat puisi, penikmat sastra dalam menginterpretasikan sebuah karya, baik dalam kata-kata, diksinya, atau bentuknya, tipografinya seperti ini. Jadi dalam memaknai sebuah puisi ada aspek-aspek yang bisa menjadi bahan kita dalam memaknai sebuah karya, terkhusus puisi. Kemudian ada tipografi yang menggunakan huruf kecil semua tanpa tanda baca, seperti puisi Paman-Paman Tani Utun karya Pik Ardianto Supriyadi. Dalam puisi ini, kalau kita lihat tidak ada satupun huruf kapital. Jadi semua ditulis dengan huruf kecil, ya, tanpa ada tanda titik, tanda koma, tanda seru.
ini kutipan puisinya ya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan pun puisi ini ditulis tanpa adanya huruf kapital atau tanda baca yang memiliki fungsi tertentu dalam setiap kalimat, biasanya seperti itu. Tapi dalam puisi ini tidak ada ya. Nah, itu ya sah-sah saja dalam puisi, karena di dalam puisi ada namanya licensia poetica, kebebasan penyair dalam menuliskan puisi itu sendiri, baik dalam kata-kata, tanda baca, tipografi. Ada kebebasan yang diberikan kepada penyair dalam mengekspresikan imajinasi, dalam mengekspresikan pikirannya dalam bentuk sebuah karya puisi. Begitu ya. Kemudian ada tipografi yang menggunakan huruf besar pada awal kalimat, tapi tanpa ada tanda baca, seperti karya Taufik Ismail dengan judul Alma Mater berikut. Ini puisi kutipannya saja ya. Sebenarnya puisi ini panjang gitu, ada beberapa bait gitu. Dalam bait ini kita lihat huruf kapital diletakkan di seluruh awal kalimat gitu ya, di setiap larik, di awal larik. Tapi tidak ada tanda baca, tanda koma, tanda titik, tidak ada. Jadi hanya penggunaan huruf besar semua di awal baris, di awal lariknya. Nah, kemudian ada juga tipografi yang menggunakan huruf besar, kecil, dan tanda bacanya lengkap. Jadi tipografi yang diwujudkan dalam puisi seperti ini mengikuti aturan-aturan tata bahasa sebenarnya. Penggunaan tanda baca huruf kapital digunakan dalam jenis puisi ini. Nah, ini seperti puisi karya Ajib Rosidi dengan judul Sementara Tawaf. Kemudian ada juga tipografi yang digunakan sebagian baitnya menjorok ke dalam. Nah, biasanya kalau dulu kita belajar menulis puisi ya bentuknya seperti ini gitu. Bait pertama sejajar, bait kedua nanti agak menjorok ke dalam, kemudian bait ketiga sejajar lagi dengan bait pertama. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Bentuk puisi atau tipografi seperti ini biasanya dipakai pada puisi-puisi klasik atau puisi-puisi terikat gitu. Kalau sekarang puisi yang sudah kita kenal sekarang ini merupakan puisi kontemporer. Jadi sudah tidak ada ikatan larik, ikatan bait, rima ya. Jadi semuanya bebas. Kita mau menyampaikan dalam bentuk seperti apa juga bebas gitu. Tipografinya yang bagaimana ya juga bebas. Tidak diikat dengan jumlah larik, jumlah bait, ya, rima yang sejajar atau silang, tidak ada ikatan itu dalam penulisan sajak. Berbeda halnya kalau kita menulis pantun, menulis syair, gurindam, jenis puisi lama seperti itu. Nah, jadi kalau puisi baru sekarang ini sudah tidak ada ikatan-ikatan yang mengatur aturan penulisan seperti itu. Nah, jadi begitulah tipografi dalam puisi ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tipografi adalah bentuk atau susunan kata-kata, larik, bait dalam penulisan puisi. Seperti tadi ada bentuk zigzag, ada bentuk rata semua, ada bentuk, mungkin ada yang bentuk di tengah semua gitu ya. Atau mungkin ada yang menulis sebuah puisi tipografinya berbentuk masjid mungkin. Ada yang menulis puisi yang tipografinya berbentuk daun mungkin. Nah, jadi terserah tipografinya seperti apa saja, tidak ada aturan, tidak ada ikatan. Intinya tipografi adalah bentuk atau perwajahan yang diwujudkan dalam bentuk puisi. Ya, dalam bentuk susunan-susunan atau tata letak kata, kalimat, frasa, klausa dalam sebuah puisi. Seperti itu ya. Struktur fisik puisi yang selanjutnya adalah diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Selanjutnya ada imajinasi atau citraan, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji atau citraan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama imaji suara atau biasa dikenal dengan auditif. Yang kedua imaji penglihatan
atau visual. Yang ketiga, imaji raba atau sentuh atau taktil. Yang keempat ada kata konkret, yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imajinasi. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya begini, kata konkretnya salju. Salju itu melambangkan atau menyimbolkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan ada kata konkret rawa-rawa dapat menyimbolkan atau melambangkan tempat yang kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, itu kata konkret, kata-kata yang dijadikan simbol atau lambang dalam menyampaikan suatu makna tertentu. Seperti itu. Kemudian ada majas atau bahasa figuratif, biasa dikenal dengan gaya bahasa, yaitu bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga majas. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satire, pars pro toto, totem pro parte, hingga paradoks, atau banyak yang lainnya lagi ya. Majas itu banyak. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan bahas mengenai majas ini ya. Struktur fisik puisi yang kelima yaitu rima. Rima merupakan persamaan bunyi. Persamaan bunyi ini bisa saja berada di awal, di tengah, atau di baris akhir. Ya, contohnya seperti ini. Ada judul puisi Alma Mater karya Taufik Ismail ya. Di depan gerbangmu tua pada hari ini memiliki rima i atau bunyi i di akhir lariknya. Kemudian pada larik kedua kami menyilangkan tangan ke dada kiri, juga memiliki rima i pada larik kedua. Pada larik ketiga, tegak dan tengadah menghadap bangunanmu, memiliki bunyi u di akhir lariknya. Kemudian di larik keempat, genteng hitam dinding kusam berlumut waktu, juga memiliki rima akhir u. Jadi larik pertama dan larik kedua memiliki rima akhir i, larik ketiga dan larik keempat memiliki rima akhir u. Itu rima yang berada di akhir larik. Nah, pada larik keempat terdapat rima yang berada di tengah-tengah larik. Ya, ada kata hitam, kusam, gitu ya. Bunyinya sama. Jadi rima itu bisa terdapat di awal, bisa terdapat di tengah-tengah larik, bisa terdapat di akhir baris puisinya. Jadi tidak harus di akhir ya. Selanjutnya kita bahas mengenai unsur pembangun puisi yang kedua, yaitu unsur batin dalam puisi. Unsur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak nampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tema atau makna, atau biasa disebut dengan sense. Tema merupakan pokok pikiran yang diwujudkan dalam bentuk percakapan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah atau mengarang sajak, dan sebagainya. Media puisi adalah bahasa, seperti yang disebutkan tadi ya, bahwa puisi menggunakan bahasa sebagai media penyampainya. Maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun makna dari keseluruhan puisi. Unsur batin puisi yang kedua adalah rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Nah, ini merupakan latar belakang sosial dan psikologi penyair
atau latar belakang lain yang ada di dalam diri penyair yang menjadi bahan dalam mewujudkan sebuah karya. Yang ketiga ada nada atau tune, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada ini bukan seperti dalam karya seni musik ya. Artinya nada ini apa yang disuarakan oleh penyair. Itulah yang dimaksud dengan nada. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Bisa saja nada kritik sosial, nada religius, nada percintaan, nada psikologi, nada sosial budaya, atau yang lain. Tentang apa yang dibicarakan dalam puisi itu ya, bukan nada seperti yang ada dalam karya seni musik gitu. Kemudian ada amanat atau tujuan atau maksud, yaitu gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, jadi setiap karya sastra yang baik harus memiliki amanat dalam setiap karya yang disampaikan. Nah, jadi itulah unsur-unsur pembangun yang ada dalam puisi. Ada unsur fisik puisi dan ada unsur batin puisi. Itulah puisi yang disampaikan secara singkat namun memiliki makna yang begitu luas. Baik, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.